Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rifai. NPM saya 1940101053. Di sini saya akan menjelaskan tentang zona bentik dan zona plagik. Apa itu zona bentik? Zona bentik merupakan wilayah ekologi pada bagian terdalam dari suatu perairan, seperti laut atau danau, termasuk permukaan, sedimen, dan lapisan di bawah permukaan. Organisme yang hidup di zona ini disebut bentos. Misalnya, sekumpulan avertebrata bentik termasuk krustasea. Di sini saya akan menjelaskan tentang zona plagik. Apa itu zona plagik? Air apapun di laut yang tidak terlalu dekat dengan dasar laut dinamai zona plagik. Kata plagik berasal dari bahasa Yunani, yaitu perlagos atau plagos yang berarti laut lepas. Dapat digambarkan sebagai silinder imajiner atau kolam air dari permukaan laut hampir ke dasar laut seperti gambar yang saya akan tampilkan berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari zonasi lingkungan laut. Yang pertama itu adalah zona bentik atau bentik zone. Zona bentik atau bentik zone terbagi menjadi 5. Yang pertama zona litoral, yang kedua zona kontinental, yang ketiga zona batital, yang keempat zona hadal, dan yang kelima adalah zona abisal. Yang pertama saya akan menjelaskan zona litoral. Zona litoral adalah zona pasang rendah yang berada di permukaan laut yang kedalamannya mencapai hingga 200 meter. Yang kedua adalah zona kontinental. Zona kontinental adalah zona yang berada di bawah permukaan zona litoral, yakni terbagi menjadi 2, yaitu zona sublitoral dan zona luar zona sublitoral. Dan yang keempat adalah zona abisal. Zona ini merupakan bagian dari zona kontinental yang berada di permukaan laut. Dan yang keempat adalah zona hadal. Zona ini merupakan bagian dari dasar laut yang kedalamannya mencapai 4.000 sampai 6.000 meter. Dan yang terakhir adalah zona hadal. Zona ini yang berada di dasar laut yang kedalamannya melebihi dari 6.000 meter. Baiklah, yang kedua yaitu zona plagik atau plagik zone. Zona plagik atau plagik zone terbagi menjadi 7. Yang pertama, zona netrik, zona oseanik, zona eplagik, zona mesoplagik, zona betoplagik, zona abisoplagik, dan yang terakhir adalah zona heploplagik. Baiklah, yang pertama itu zona neritik. Zona neritik adalah zona plagik yang mencakup perairan yang berada di atas permukaan benua, yang di dekat pantai meluasnya sampai batas kedalaman laut 200 meter. Yang kedua, zona oseanik. Zona oseanik merupakan wilayah yang terbuka, yang terbagi akan dijelaskan. Yang ketiga itu zona epoplagik. Zona epoplagik adalah lapisan yang paling atas kolom perairan dengan kedalaman 0 sampai 200 meter. Yang ketiga itu adalah zona mesoplagik. Zona ini terletak pada kedalaman perairan antara 200 sampai 1000 meter. Yang keempat itu zona betiplagik. Zona ini terletak di bawah zona mesoplagik, terletak di dasar perairan, merupakan bagian dari zona apopik, di mana tidak terdapat cahaya menembusi zona ini, yang terletak pada kedalaman antara 1000 sampai 4000 meter. Yang kelima yaitu zona abisoplagik. Zona abisoplagik ini terletak di kedalaman yang lebih dalam di bawah zona betiplagik, yaitu di kedalaman 4000 meter. Yang keenam yaitu zona
hidroplagik. Zona hidroplagik yang terletak di palung yang sangat dalam. Yang ketiga itu adalah zona mesoplagik. Zona ini terletak pada kedalaman perairan antara 200 sampai 1000 meter. Yang keempat itu zona betiplagik. Zona ini terletak di bawah zona mesoplagik, terletak di dasar perairan, merupakan bagian dari zona apopik, di mana tidak terdapat cahaya menembusi zona ini, yang terletak pada kedalaman antara 1000 sampai 4000 meter. Yang kelima yaitu zona abisoplagik. Zona abisoplagik ini terletak di kedalaman yang lebih dalam di bawah zona betiplagik, yaitu di kedalaman 4000 meter. Yang keenam yaitu zona hidroplagik. Zona hidroplagik yang terletak di palung yang sangat dalam. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari, NPM 1940101058, Prodi Aquakultur A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, materi tentang organisme yang hidup di wilayah plagik, dan yang kedua, organisme yang hidup di wilayah bentos. Yang pertama, saya akan membahas tentang organisme yang hidup di wilayah plagik. Adapun organisme yang hidup di wilayah plagik yaitu plankton dan nekton. Plankton yang terdiri dari organisme-organisme yang berukuran kecil dalam kurung mikroskopik yang jumlahnya sangat banyak, dan mereka ini tidak cukup kuat untuk menahan gerakan air yang begitu besar, terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Sedangkan nekton terdiri dari hewan-hewan yang berukuran lebih besar yang mempunyai kemampuan untuk bergerak sendiri, yang membuat gerakan mereka tidak tergantung kepada kekuatan arus laut. Selanjutnya atau yang kedua, organisme yang hidup di wilayah bentos. Misalnya, kumpulan Apothebrata bentik termasuk Crustacea dan Polychaetes. Umumnya, organisme-organisme ini memiliki hubungan dengan zat-zat yang berada atau secara permanen menempel pada lantai dasar lapisan tanah terluar yang dibentuk oleh massa air. Lapisan batas bentik merupakan bagian integral dari zona bentik karena sangat mempengaruhi aktivitas biologis yang terjadi di sana. Contohnya adalah pasir dan di dasar singkapan terumbu karang dan lumpur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Foromaina, NPM 1940101060. Di sini saya akan menjelaskan di mana perbedaan antara bentik dan plagik. Zona bentik merupakan lapisan lebih dekat ke bagian bawah air, sedangkan zona plagik mengacu pada lapisan paling atas dari badan air. Seperti ini contohnya. Di sini adalah zona bentik, sedangkan di sini adalah zona plagik. Organisme yang hidup di daerah bentik dikenal sebagai bentos, sedangkan organisme yang ditemukan di zona plagik dikenal sebagai organisme pelagik. Mengacu pada laut terbuka, zona pelagik ditandai dengan suhu rendah, tingkat oksigen terlarut rendah, atau tidak ada cahaya, dan tekanan tinggi. Namun ada gradien pada zona plagik dari atas ke bawah. Kita membandingkan keragaman dalam zona ini, sumber daya perairan pelagik kaya dengan keragamannya yang lebih tinggi daripada zona bentik yang memiliki sumber daya yang lebih rendah. Fotosintesis tidak mengambil tempat di zona epipelagik, tetapi zona bentik tidak mendapatkan cukup cahaya untuk ini. Jaringan makanan pada zona pelagik yang didukung oleh organisme fotosintesis, sedangkan komunitas bentik biasanya didukung oleh detritus yang melayang dari lapisan atas. Tidak ada organisme fotosintetik dapat ditemukan di daerah bentik.
didominasi oleh detritivore dan pemulung. Dalam zona pelagik, organisme fotosintetik serta predator aktif lebih dominan. Hampir semua makhluk di zona bentik yang menghuni atau bagian bawah adalah hewan sessile, sedangkan semua makhluk di zona pelagik hidup bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Melisya, NPM 1940 Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Aquacultur Lokal A1. Ya, saya dari kelompok 6 akan membahas materi tentang zona bentik dan pelagik. Zona bentik merupakan wilayah ekologi pada bagian terendah atau dasar dari suatu perairan seperti laut atau danau, termasuk permukaan sedimen dan lapisan di bawah permukaan. Tidak ada kedalaman tertentu untuk zona ini karena bisa bervariasi dari beberapa inci seperti pada sungai sampai beberapa 1000 meter seperti di laut terbuka. Zona ini tidak memiliki kemampuan untuk fotosintesis sebagai sumber energi. Dominasi biota penghuninya adalah filter feeder, yang berarti biota mendapatkan makanan dengan cara menyaring air atau sedimen melalui organ makanannya. Pada zona bentik, biota yang hidup perairan seperti jenis-jenis bivalvia, arthropoda, echinodermata, hewan-hewan karang, lenterata, dan spon. Oke sahabat, kita masuk yang kedua, yaitu zona pelagik adalah istilah deskriptif untuk ekologi wilayah di atas bentos, termasuk kolam air hingga ke permukaan. Sifat fisik dan kimia dari zona ini sangat bervariasi karena luasnya daerah ini, yang membentang dari perairan paling atas sampai ke lapisan yang lebih dalam dekat zona bentik dari kolom air. Juga zona ini dapat dibagi menjadi beberapa sub lapisan yang membentang dari atas ke bawah. Zona epipelagik, selanjutnya zona mesopelagik, yang terakhir betipelagik. Di zona pelagis ini biota yang bisa hidup adalah ikan, cumi-cumi, dan makhluk perenang lainnya.